Baiklah, selamat sore teman-teman semua. Eh, ya, ini adalah tutorial ke-6 sekaligus tutorial terakhir terkait dengan tensor. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas ya, mulai dari apa itu tensor. Jadi ketika kita ngomongin tensor, mungkin apa sih yang pertama kali terpikir gitu? Ya, jadi mungkin teman-teman di sini sudah pernah belajar yang namanya skala dan vektor. Ya, jadi skalar itu merupakan ya bisa dibilang besaran yang hanya memiliki arah, memiliki besar. Ya, jadi dia tidak memiliki arah. Tapi kalau vektor itu besaran yang memiliki besar dan arah. Dan biasanya kalau dinyatakan dalam matriks itu misalnya seperti ini ya, misalnya vektor V itu bisa dinyatakan sebagai misalkan X, Y, Z seperti itu. Ya. Dan kalau dijabarkan itu bisa menjadi seperti ini. Jadi V sama dengan X, uh, XI topi, YJ topi, dan ZK topi. Nah, jadi IJK ini, ya, jadi I, J, dan K itu merupakan basis-basis yang ortogonal ya, yang ortogonal pada koordinat kartesius. Ya, apa itu ortogonal? Jadi ortogonal, sorry, harusnya bukan ortogonal, tapi ortonormal ya. Oke, jadi ada perbedaan antara ortonormal dan ortogonal. Kalau ortogonal itu artinya dia saling tegak lurus. Oke, saling tegak lurus. Tapi kalau ortonormal, ya selain dia saling tegak lurus dan masing-masing besarnya, ya besarnya masing-masing itu adalah sama dengan satu satuan ya. Ya, atau biasanya mungkin teman-teman lebih sering dengar misalnya X topi, Y topi, K topi itu juga Z topi. Itu juga bisa ya. Nah, itu untuk koordinat yang kartesius. Nah, kembali ke sini, apa itu tensor? Jadi, sebenarnya tensor itu juga jadi sebenarnya vektor itu adalah tensor. Tapi bedanya di sini tensor yang ini ukurannya adalah 3 kali 3 ya. Bisa 3 kali 3 atau lebih itu. Ini ukurannya itu biasanya itu n kali n. Kalau vektor itu ukurannya itu biasanya adalah n kali 1. Ya, itu bedanya ya. Jadi n ini maksudnya apa? Artinya bisa jadi anggota ke bawah ini x, y, z ini bisa ada lagi gitu. Ya sebanyak n ya, tapi kolomnya cuma satu. Nah, itu vektor. Kalau tensor itu bisa berukuran n kali n ya. Jadi ukurannya ya biasanya berbentuk matriks persegi dan ukurannya itu tidak terbatas gitu. Bisa ditambahin terus. Nah, itu tensor. Itu sebagai pengantar, kalau untuk lebih jelasnya, jadi kalau misalnya untuk memberikan definisi fisis pada tensor, itu bisa dicontohkan ya. Ini saya mengambil dari buku Mary Boas ya. Jadi ini buku matematika fisika, judulnya adalah Mary Boas, penerbitnya. Nah, ini dicek di bab 10 tentang tensor analisis. Nah, sore ini saya akan menggunakan menjelaskan materi dari sini. Jadi misalkan ya ketika teman-teman punya balok, nah ini balok. Ya ini bentuknya kurang rapi ya, ya nggak apa-apa lah. Oke, ini balok. Nah terus teman-teman misalkan mengambil, oke kita gambarkan dulu koordinatnya, ya. Koordinat kartesiusnya gitu. Oke, misalkan gimana ya? Oke, atau saya selesaikan dulu baloknya. Ini ada, oh, ya. Ini saya tambahkan ke sini, dan ke sini. Oke, ya ini bentuknya memang kurang bagus ya. Udah. Jadi ini saya gambarkan koordinat kartesiusnya seperti ini. Ya, ini koordinat kartesiusnya.
Jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z gitu. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Misalkan teman-teman misalnya memotong balok tersebut gitu. Memotong balok tersebut dengan ya misalkan ya terhadap ini. Jadi teman-teman motongnya ke sini. Ya, seperti ini. Nah, jadi di sini pun ya jadinya kan baloknya jadi dua. Terus ada penapang lintang. Penapang lintangnya ini namanya penapang lintang. Penapang lintang itu pada sumbu XZ ya. Itu pada sumbu XZ. Ya ini ya, karena kan kotaknya di sumbu XZ. Ya. Tuh. Terus balok itu dia mengalami tekanan. Dia mengalami pressure. Nah, ya jadi dari tekanan itu kan bisa dicari gaya ya. Rumusnya adalah ya P kali A, tekanan kali satuan luas. Nah, gaya tersebut itu bisa dipecah menjadi komponen ya tiga komponen ya, komponen sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z gitu ya. Jadi misalkan saja ya jadi misalnya di sini diberi tekanan, jadi ada tekanan ke arah sumbu Z, ada ke arah sumbu X, dan ke arah sumbu Y. Ya, jadi misalkan ini saya namakan ini adalah F. Ya, karena ini penapang lintangnya pada sumbu XZ, maka dia bisa dibilang penapang lintangnya di sumbu XZ. Oh, sorry, ini bukan sumbu ya. Bidang, harusnya penapang lintangnya di bidang ya. Karena dua dimensi di bidang XZ, maka dia memiliki sumbu di sumbu Y ya. Maka saya namakan gayanya ini adalah, ya karena ini kan dipotongnya terhadap sumbu Y, berarti ini FY. Terus kita lihat dia menunjuknya ke mana? Ke Z kan. Yang ke atas ini ke Z, berarti FYZ. Ya. Terus kalau yang ke sini, yang ke depan nih, itu berarti FYY. Kalau yang ke kanan ini FYX. Gitu ya. Nah, itu. Kemudian, kalau misalkan sekarang saya ambil penapang lintangnya, misalkan seperti ini. Oke, misalkan saya ngambilnya, ya udah saya gambar sedikit lagi ya. Misalkan saya ambilnya itu nih ya, saya ambilnya itu begini. Jadi dia melintangnya begini. Berarti kan, nah ini penapang lintangnya. Sekarang penapang lintangnya tidur gitu, tidur. Berarti ini dia ada di sumbu XY. Bidang XY ya. Ini di bidang XY. Tapi di sumbu, ya sumbunya set. Sumbunya tegak lurus ada set. Ya ini set. Terus, kalau misalnya sama ya, saya ambil gaya juga. Ada gaya pada tiga dimensi ya. Ada komponen-komponennya, maka ada F. Jadi jadinya F set X, kemudian ada F set Y, kemudian ada F set Z. Dan hal yang sama kalau misalnya saya ambil pada bidang set Y. Berarti kalau bidang set Y, saya ambil lintasan motongnya begini. Nah, ini. Kalau ini bidang Y set. Berarti sumbunya X. Nah, jadi dari sana ya kita bisa mengambil suatu matriks ya, matriks misalnya tekanan ya, tekanan. Itu kita bisa nyatakan dalam matriks jadi seperti ini. Jadinya adalah matriks gaya ya. Sorry, bukan tekanan tapi matriks gaya. Jadi tadi ada Fxx, ada Fxy, ada Fxz, ada Fyx, Fyy, Fyz, Fxz, Fzy, Zx, Zy, dan Zz ya. Oke, jadi dia bisa dibentuk matriks semacam ini. Nah, inilah namanya tensor. Inilah tensor. Ya. Kenapa dinamakan tensor? Karena gini, kan di sini ada komponen Fyy ya. Nah, komponen Fxy, Fyy, dan Fzy itu tiga-tiganya mengarah ke sumbu Y. Tapi tidak bisa kita jumlahkan. Kenapa tidak bisa kita jumlahkan? Karena kita mengambil arah penapang lintangnya berbeda-beda. Gitu. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan Fxy, Fyy, dan Fzy itu tidak bisa kita jumlahkan. Ya, karena dia memiliki orientasi yang berbeda. Nah, itulah makanya terbentuk matriks 3x3 itu dari sana. Ya, berarti kalau misalnya ada balok itu ada di ruangan, misalkan ruangan real yang berdimensi N, misalnya R pangkat N.
Nanti maka matriksnya akan menjadi n kali n. Ya, matriks persegi juga. Oh, ini kan karena 3 dimensi ya, berarti kan ruang real pangkat 3 ya. Nah, berarti ini menjadi matriks 3 kali 3 gitu. Nah, kurang lebih itu penggambaran awal tentang tensor. Dan kalau misalnya mau lebih jelas lagi ya, saya merekomendasikan video ini ya. Jadi ini lebih bagus ya. Kalau dari segi penggambarannya, silakan buka Khan Academy ya. Tentang ya carilah introduction to tensor ya misalkan gitu. Ya atau sumber-sumber lainnya lah, itu banyak sekali. Oke, kemudian ya sekarang kita akan bahas lebih jauh tentang Cartesian tensor ya. Jadi ini tentang Cartesian tensor. Artinya tensor pada sumbu Cartesian ya. Tadi itu sebenarnya sudah Cartesian tensor, tapi di sini saya coba mengambil yang bentuk yang lebih umum ya, lebih general gitu. Nah, ini kita gambarkan dulu. Misalkan sumbu x, y, z di Cartesian ya. Ya, seperti ini. Oke, ini misalkan ini sumbu x, ini y, z. Nah, kemudian sumbu-sumbu ini kita putar. Ya, kita misalkan putar sejauh sekian derajat, misalnya theta gitu, sudutnya theta gitu, sehingga mereka membentuk semacam orientasi terhadap sumbu yang semula gitu. Misalkan ini ya, jadi seperti ini, dan jadi seperti ini. Ya misalkan setelah diputar dengan suatu sudut itu menjadi seperti ini. Jadi ini x aksen, y aksen, dan z aksen. Misalkan begitu. Ini masing-masing terhadap sudut theta. Ini theta, ini theta, dan ini theta. Ya, misalkan seperti itu. Terus bagaimana? Oh, sorry, ini harusnya ke dalam ya. Ini harusnya ke dalam, bukan keluar. Ya, ini harusnya ke dalam. Ya, ini ya, supaya nggak kelihatan aneh gitu. Ini y aksen ya, dengan sudut theta. Ini theta. Nah, maka ini kita bisa ya menggambarkan suatu transformasi. Ya, transformasi itu bagaimana cara nyarinya. Jadi mula-mula ya kita bisa buat tabel ya. Kita bisa membuat tabel kosinus ya. Tabel kosinus itu apa? Jadi tabel kosinus itu berisikan hasil kosinus sudut antara suatu sumbu dengan sumbu lainnya ya. Bisa kita bentuk seperti ini ya. Jadi tabel kosinus itu ya saya bentuk seperti ini. Jadi misalkan oh ini uangnya terlalu kecil ya. Nah, di ini ya. Jadi ini misalkan sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Yang ini sumbu x aksen, sumbu y aksen, dan z aksen. Ya, misalkan hasil kosinus sudut antara sumbu x dan x aksen itu kita sebut dengan L1. Ya. Kemudian hasil kosinus sudut di antara sumbu x dan y aksen itu L2. Ini L3, kemudian untuk sumbu y dan x aksen itu adalah misalkan M1, ini M2, dan M3 gitu. Kalau untuk Z, misalkan kita nyatakan sebagai M1, N2, dan N3. Ya, oke. Nah, terus bagaimana cara kita menyederhanakan atau apa yang kita bisa petik dari tabel ini? Tuh. Jadi seperti ini. Misalkan ya, anggaplah kita definisikan dulu basis-basis yang orto normal. Ya, anggaplah misalkan IJK itu vektor satuan ortonormal ya sebenarnya, atau gini aja langsung aja basis ortonormal ya, karena udah jelas ya kalau ortonormal itu udah satu satuan dan saling tegak lurus. Basis ortonormal terhadap sumbu x, y, z ya. Sedangkan kalau i aksen ya, i topi aksen, terus j topi aksen,
dan K topi aksen itu basis ortonormal untuk sumbu X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Ya. Nah, kalau misalnya kita tuliskan gitu ya, kita misalkan tuliskan suatu vektor R, misalkan di sini ada suatu vektor R. Misalkan saya ambil di sini ada vektor R. Ya, misalkan ini vektor R. Ya. Tentunya vektor R ini ya bisa dinyatakan sebagai misalkan adalah X I topi tambah YJ topi tambah ZK topi. Ini menurut sumbu XYZ. Ini menurut XYZ gitu. Tapi kalau menurut X aksen, Y aksen, dan Z aksen tentunya beda. Misalkan X aksen I topi, I aksen topi ya, terus ditambah Y aksen, J aksen topi, tambah Z aksen, K aksen topi. Nah, ini menurut X, Y, Z. Ya, aksen. Gitu. Nah, terus dari sini, ya, kita bisa, ya sekarang bagaimana cara kita mencari X aksen gitu. Bagaimana cara kita mencari X aksen. Jadi, sebentar. Ya, kalau kita mau mencari, misalkan nih, kita kalikan ya. Misalkan kita kalikan vektor R ini dengan I topi aksen. Maka akan diperoleh sebagai berikut. Jadi ada, jadinya bakal jadi X I topi dot I aksen topi gitu. Terus ditambah Y kali J topi kali I aksen topi tambah Z kali K topi kali dot I aksen topi ya. Seperti itu. Nah, ini jadinya apa? Ini akan menjadi X aksen ya. Dia akan menjadi X aksen. Nah, kenapa demikian? Ya, karena kan di sini, karena di sini tadi kan apa? Misalkan kalau hasil perkalian dot itu kan kosinus ya. Kalau dot produk itu kosinus. Berarti kita lihat antara X dengan X aksen ya. Itu kan L1 ya. Itu menghasilkan L1. Berarti hasil kosinusnya L1. Jadi ini L1 kali X gitu. Sedangkan kalau untuk Y, maka ini kita lihat ini J kali J dot I topi. Berarti berarti kan Y ya. Y dot X topi, berarti M1. Ya kan? Jadi adalah M1Y. Sedangkan yang terakhir, ini adalah K topi dot I aksen topi. Berarti kan sama dengan set di sudut antara sumbu set dengan sumbu X aksen. Itu ya, berarti kan hasilnya N1 ya. Ini menjadi N1 set sama dengan X aksen. Nah, ini adalah persamaan transformasi. Ini akan menjadi persamaan transformasi yang pertama. Nah, ini persamaan transformasi yang pertama. Kemudian, bagaimana dengan Y aksen dan Z aksen? Ya, jadi kalau misalnya saya tuliskan seperti ini ya. Jadi ini akan menjadi, berarti Y aksen sama dengan, bisa ditebak L2X tambah M2Y tambah N2Z. Ya. Kalau Z aksen berarti kan jadinya L3X tambah M3Y tambah N3Z. Nah, dari sini kita bisa buat suatu matriks. Matriksnya kan berbentuk seperti ini ya. Matriksnya berbentuk seperti ini. Jadi, matriks X aksen, Y aksen, Z aksen. Ya, itu sama dengan, ya, jadi di sini ada L1, L2, L1, L2, L3. Ini M1, M2, M3. Ini N1, N2, N3. Ini untuk, dikali sama X, Y, Z. Nah, dalam bentuk yang lebih sederhana, ya kita bisa melambangkan ini sebagai, misalnya ini vektor, ini ada menjadi vektor R aksen, gitu ya. Itu sama dengan
matriks ini ya, bentuk matriks kita anggap saja A, ya. Ini adalah matriks R. Ya. Jadi A itu, jadi kita bisa sebut A itu adalah matriks transformasi. Nah, ini asal mulanya transformasi koordinat ya. Itu. Terus bagaimana kalau misalnya kita ingin melakukan transformasi balik? Ya tadi kan kita udah punya persamaan R sama dengan ya R aksen sama dengan R. Ya ini saya tidak tulis vektornya ya. Jadi harapannya teman-teman udah tahu lah kita ngomongin R itu vektor gitu. Nah kalau misalnya ingin dibalik, transformasi balik, misalnya dari koordinat R aksen ke koordinat R. Ini kan transformasi maju ya. Ini transformasi maju. Kalau misalnya dibalik, ya ini dibalik. Ini saya kasih tanda panahnya kiri kanan ya. Artinya bisa ke kedua ruas, bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ya, jadi ini berarti R sama dengan A transpos kali R aksen. Nah, itu untuk transformasi balik. Ya, kenapa? Oke, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa bukan A pangkat min 1? Berarti inverse dari matriks kali aksen. Ya, ini benar. Ini juga benar, tapi ada syarat ya. Ya, untuk matriks yang bersifat ortogonal, jadi ini ada untuk matriks ortogonal, di A transpos sama dengan A inverse. Ya, dengan A itu matriks ya. Itu. Nah, itulah transformasi koordinat di bidang kartesian. Oke, di sini ya, atau misalkan kita bisa menuliskan dalam bentuk notasi indeks ya. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk indeks ya. Oke, saya ganti warna ya. Dalam bentuk indeks, bentuk notasi indeks itu bisa dituliskan sebagai berikut ya. Jadi ya kita sekarang bisa mengganti ya, atau sebelum ini saya harus kasih pemisahan dulu. Jadi kita ubah X, Y, Z itu menjadi X1, X2, X3. Nah, bentuk ini itu dirasa lebih seragam ya dibandingkan X, Y, Z gitu, dan lebih mudah untuk disederhanain atau dicari penyederhanaannya. Tapi maksudnya sama, jadi X itu X1, Y itu X2, Z itu X3. Tapi kalau misalnya kita mau melanjutkan untuk X4, X5, nah ini kan nggak ada, ya susah ya dicari kelanjutannya. Tapi kalau misalnya kita pakai angka seperti ini akan lebih mudah ya. Ya tinggal kita tambahin X4, X5 dan seterusnya sampai X 10.000 gitu bisa gitu. Nah, jadi kita misalnya seperti ini ya. Maka kita bisa menyederhanakan ya matriks yang ini ya dari persamaan ini menjadi seperti berikut. Jadi X I ya X I aksen itu sama dengan X I aksen itu sama dengan ya. Jadinya LI X I suntah. Oh enggak, bukan begini. Sorry, bukan begini. Tapi gini, jadinya adalah X I aksen itu sama dengan langsung aja ya ke sigma ya, sigma J sama dengan 1 sampai dengan 3 untuk A IJ XJ. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita coba jabarin ya, kalau kita misalnya coba jabarin berarti X, misalnya kita ambil I-nya 1 ya, untuk I sama dengan 1, ya maka didapatkan XI aksen sama dengan berarti A kan ini ya sebentar satu-satu ya, J sama dengan I, J sama dengan 1 sampai dengan 3, berarti ini A1J XJ ya, itu sama dengan di A11 X1 tambah A12 X2
tambah A13 X3 ya. Nah, jadinya kita lihat lagi matriksnya. Nah, misalkan matriksnya kita pakai ini ya, misalnya ini A11, ini A12, A13, dan seterusnya ya. Saya seperti itu. Maka ya, kita akan kembali mendapatkan, jadi kan X aksen sama dengan A11, berarti kan ini ya, L1, didapatkan L1, X1-nya adalah X, tambah A12, A12 berarti apa? A12 berarti M1, M1, Y, tambah N1 kali Z. Ya, mirip ya. Kembali lagi kita dapatkan persamaan yang ini. Tapi kita sudah ubah bentuknya menjadi lebih sederhana ya. Dalam bentuk indeks ya. Dalam bentuk indeks. Oke, ini saya tambahkan sedikit ya. Jadi komponen matriks A itu sama dengan ya, saya ubah jadi A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, maka akan menjadi seperti ini dalam bentuk indeks. Dalam bentuk notasi indeks, maka dia akan menjadi XI aksen itu sama dengan, oke, ini ada transformasi balik ya, transformasi maju dan transformasi balik ya. Ini untuk transformasi majunya adalah XI aksen sama dengan sum dari J sama dengan 1 sampai dengan N gitu. Ya, N-nya sama dengan 3 gitu ya. Terus A, IJ, XJ. Nah, ini ya untuk transformasi maju. Kalau untuk transformasi balik, berarti jadinya adalah XJ sama dengan ya, sum. Misalnya kita ambil ya, saya tetap aja J sama dengan 1 sampai dengan N. Itu untuk A, JI, X. Oh, salah. Atau gini aja. Gak apa-apa pakai I. Ya, berarti XI sama dengan sum dari J sama dengan 1 sampai dengan N untuk A IJ transpose AIJ transpose atau AIJ transpose itu bisa dilambangkan dengan AJI ya. Bisa dilambangkan dengan AJI. Kenapa AJI? Karena kan kalau transpose itu kolom dan kalau transpose itu kan kolom dan baris itu dibalik ya. Makanya AIJ jadi AJI gitu. Ini X, J, aksen. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya tambahin keterangan A IJ transpose itu sama dengan A JI. Karena kolom dan baris dibalik. Nah, ini adalah bentuk transformasi matriks, transformasi pada koordinat kartesian dalam bentuk indeks ya. Dalam bentuk notasi indeks. Kemudian bagaimana dengan kalau misalkan dilakukan transformasi yang berurutan gitu, misalkan ada dua transformasi sekaligus, berarti nggak masalah, berarti kan kita tinggal pakai saja seperti ini. Jadi kalau misalnya ada dua atau lebih transformasi, saya dua atau lebih transformasi, berarti kita berarti ya sama, berarti ada dua matriks jadinya. Misalkan ini XI aksen akan menjadi seperti ini. Ya, berarti kan ada matriks pertama ya. Berarti ada matriks yang pertama di sini, ya, matriks N kali N. Terus ada matriks yang kedua, ini N kali N juga. Dan ini ada X. Sebentar. Gini. Ulang. Jadi di sini misalkan ada vektor, ya ini 1 kali N. N kali 1. Ya, N kali 1, ini ada matriks pertama, matriks kedua, jadi kali sama suatu vektor kolom. Ya, N kali 1 juga ya. Nah, ini, jadi di sini misalnya ini matriks, misalnya ini matriks A, ini matriks B. Ya. Dan di sini ya tentu saja ini X aksen, yang ini ada X. Misalnya gitu. Maka, yang kita bisa simpulkan dari sini adalah, oke,
Mungkin ada yang bertanya gitu, yang mana sih transformasi pertama, yang mana transformasi kedua. Jadi misalkan dia mengalami, ya ini misalnya mula-mula, terus yang mengalami transformasi satu, ini mengalami transformasi dua, ini mengalami, oke, ini jadinya akhir ya, keadaan akhir. Ya. Oke, yang menjadi transformasi satu itu adalah yang ini. Ini ada transformasi yang satu. Yang ini adalah, sedangkan yang ini adalah transformasi yang kedua. Ya, ini bisa kita logika ya, bisa kita logika. Kan kalau transformasi pertama tuh dikalikan duluan kan, yang ini dikalikan duluan, terus habis itu menjadi, oh dari sini, ya udah dikalikan ini kan menjadi matriks yang kali satu ya. Terus ini barulah ada transformasi yang kedua. Itu. Jadi jalannya itu mulai dari belakang ya, belakang terus semakin maju ke depan. Jangan sampai teman-teman besok menganggap kalau misalnya ada urutan matriks seperti ini, maka transformasi duluan itu yang paling depan, bukan. Tapi yang paling dekat sama yang ini, matriks kolomnya gitu. Ya, ini mirip dengan konsep, kalau misalnya teman-teman masih ingat fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu kan seperti ini ya, jadi F bundaran G, X. Harusnya teman-teman udah pernah dapat ini ya. Itu kan sama dengan F sebagai fungsi dari Gx. Jadi kan X ini ditransformasikan dulu terhadap fungsi G, lalu ke fungsi X, fungsi F. Ya sama seperti ini. Jadi X itu matriks yang belakangnya, yang X ini ditransformasikan dulu ke yang B, ke baru yang ke A. Kalau bisa ada banyak matriksnya A, B, C, D, E, F, G gitu, ya berarti mulai dari yang belakang. Terus makin maju, maju, maju ke depan. Ya seperti itu. Ini matriks B, ini matriks A. Ya, itu. Kemudian, nah untuk notasi indeks ya, bagaimana? Berarti sama saja sih, mirip dengan yang awal. Ya, misalkan ini anggota-anggotanya ya A11, A12, A13, dan seterusnya. Kalau yang ini, misalnya B11, B12, B13 ya. Kita pakai huruf kecil ya. A kecil, B kecil untuk anggota-anggotanya. Berarti kan notasi indeksnya jadinya X, XI, aksen, ya, itu adalah yang ini ya, yang akhir. Itu sama dengan sum. Bisa ada sum, tapi sumnya ada dua ya. Kenapa ada dua sumnya? Summasinya, karena ya ada dua kali transformasi kan, gitu. Misalkan ini kita, nah ini J sama dengan satu, ini K sama dengan satu. Ya. Jadi ini adalah, kita mulainya dari yang belakang ya, kita mulai nulisnya dari belakang. Berarti ini X, J. Itu ya. Terus di sini ada matriks A. Sorry, ada matriks B. Jadi dia kenanya B dulu. B dulu, dan di sini adalah matriks, ini ada matriks, uh, atau gini ya. Oh, ini salah, ini bukan J, tapi harusnya XI ya. Ini XI. Terus ini B, ini misalkan ini JI, atau KI ya. KI. Terus habis itu, oke sebentar, saya agak, jadi ini matriks, ini A, ini K. Oh ya. Kok ada 3, maka XI kalikan, oh ya, sorry. Ini harusnya, ini XK, A, IK gitu. XI, ya IK, terus di sini adalah, ini B ya, BIK, terus di sini A, eh, KJ ya. Nah, saya juga kadang masih bingung-bingung ya. Entah. Ya intinya ada X, kalau XK berarti satu terus satu dua, ya ini benar, terus ini adalah XK.
Sebentar. Kalau ini dikalikan, ini jadinya B. Ini harusnya ada 1. J-nya harusnya ada 1 lagi. Oke. Ya, saya tanya. Kalau di buku ditulisnya langsung seperti ini. Ditulisnya langsung seperti ini. Dia langsung memakai Cartesian tensor. Oke, Cartesian tensor. Jadi tensornya ini KL. Ini KL absen. Ini maksudnya tensor akhir ya. Tensor setelah ditransformasi. Jadi di sini 2 sum. Di sini ada I sama dengan 1. Ini C sama dengan 1. Ini A KI. Ini A LJ. Ini adalah TIJ. Jadi gitu. Ini kalau ini dalam bentuk tensor ya. Ya, kalau untuk bentuk ini saya masih kurang hafal ya. Gimana cara transformasinya? Berarti ini B ya. Ini B. Itu. Ya, karena ini A ini adalah anggota untuk yang ini. Berarti ini A11, A12, dan seterusnya. Ini B11 dan seterusnya. Ya, ini dia langsung pakai notasi indeks untuk tensor. Ya, kalau untuk satuan, berarti nanti oke, berarti kalau misalnya coba kita jabarin, berarti kan jadi X1 aksen itu sama dengan, coba kita jabarin ya. Saya jadi penasaran. Jadi misalkan nih X1 aksen, X2 aksen, dan seterusnya ya. Itu sama dengan di A11, A12, A13, atau gini aja, A12, A11, A12, nih titik-titik-titik, ini A21, A22 ya seterusnya sampai ANN gitu ya. Ini sampai AN1 ya, ini AN2 ya, ini sampai A1N gitu ya. Seterusnya gitu. Ini ANN-nya di sini. Berarti nanti ya ini berarti kan jadinya sama ya, berarti B11, B12 terus sampai dengan BNN gitu. Ini kali sama X1, X2 seterusnya. Jadi kalau dikali jadinya apa nih? X1 aksen, X2 aksen, dan seterusnya ini menjadi, ini masih tetap ya, A12, ANN, ini menjadi apa? Jadinya kan B11X1 tambah B12X2, ya tambah seterusnya sampai B1N XN, gitu. Kalau ini B21X1 tambah B22X2 tambah seterusnya sampai B2NXN. Nah, seterusnya sampai ini BN1X1 tambah bla 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 sampai dengan BNN-XN. Nah, gitu. Ini bentuknya, ini matriks N kali 1, ini matriks N kali N. Ya. Jadinya apa? Jadinya ini X1 aksen, X2 aksen, dan seterusnya. Ini jadinya apa? A11. Oke, ini ya udah mulai kompleks ya di sini ya. A11 kali B11X1 tambah sekian sampai dengan B1NXN, terus ditambah A12 untuk B21X1 sampai dengan B2NXN gitu. Ya sampai dengan A1N untuk BN1X1 sampai dengan BNNXN. Nah, ini untuk yang pertama. Kalau untuk barisan kedua berarti kan jadi A21 kali ya sama, tambah A22, ini yang sama sampai dengan, ini sampai titik-titik-titik ya. Dan seterusnya sampai dengan ANN. AN1 berarti ini sama ya. Seterusnya sampai ANN kali BN1 X1 tambah bla 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 sampai dengan BNNXN. Ya, itu matriksnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bentuk dalam indeks, ya kalau kita bentuk dalam indeks jadinya gimana nih? Jadinya kita misalkan ambil di sini XI, misalkan kita ambil XI, maka di sini harus ada di sini juga X. Ini X aksen I, maka ini juga XI ya.
XI, enggak, atau ini XJ, misalkan ini XJ, ya, XJ-nya menyesuaikan dengan ini, dengan B berarti ini juga J, karena dia ngikut depan, berarti ini misalkan ini K, ini ada K, sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian dikali sama A, 1, berarti ini satunya dia ngikut ke depan ya, berarti ini A ikutnya ke J, ya dia ngikutnya ke X1, terus di sini ada L, gitu. Ini L 1 sampai dengan N. Ya tapi sebenarnya ini nggak boleh sih. Dummy indeksnya ini salah ya. Ada alasannya kenapa ini salah gitu. Ya, ya ini nanti saya coba cari lagi ya. Ada alasannya kenapa nggak boleh seperti ini. Jadi nanti ada aturan dummy index namanya. Atau gini, nah, kalau misalnya kita ngikutin B-nya ambil K. 1, berarti di sini jadinya KL. Nah, jadinya ini AKL. Ini bukan AJL tapi AKL. Berarti ini AKL. Ya, tetap ini nggak boleh ya. HL berarti 1, 2. Ya, sebenarnya ini kurang, indeksnya itu kurang. Ini nggak boleh, harusnya nggak boleh seperti ini. Ya, nanti aku coba lihat lagi ya. Ini sepertinya, nih, ada alasan kenapa tadi itu salah. Nah, biasanya kita akan bahas tentang notasi indeks ya, indeks Einstein ya. Terus sementara kalau untuk bentuk yang tensor, saya tensornya itu langsung ditransformasikan gitu. Transformasinya maksudnya tensornya bisa 3 kali 3 gitu. Itu ditransformasikan dengan B, ditransformasikan terhadap A, baru ditransformasikan terhadap A, maka akan jadinya seperti ini. Ini adalah tensor hasil transformasi gitu. Oke, tadi itu saya sudah bingung-bingungin masalah indeks ya. Jadi uh, kenapa indeksnya seperti itu gitu kan? Itu bikin penasaran. Nah, di sini sekarang kita akan bahas tentang Einstein notation. Ya, ini notasi Einstein. Nah, mungkin teman-teman yang fisika sudah dapat ya di materi teori relativitas. Jadi notasi Einstein ini sebenarnya sangat berguna ya ketika menyelesaikan masalah seperti tadi itu summation tuh, supaya kita tidak usah lelah-lelah menulis gitu. Ya, misalnya seperti ini bentuknya lebih ringkas daripada seperti ini ya, seperti yang X sama dengan L1X bla bla bla. Ya, jadi bentuk ini lebih ringkas. Ini menggunakan notasi Einstein. Ya, notasi Einstein itu ada dua macam. Itu ada dua macam indeks. Ya, ini kita bahas tentang indeksnya. Nah, jadi indeks yang pertama itu ada namanya summation index. Summation index. Kemudian yang kedua ada dummy index. Nah, apa itu summation index dan dummy index? Jadi summation index itu indeks yang berfungsi untuk menaikkan angka itu. Jadi seperti summation itu indeks yang ini misalnya indeks K, atau yang ini aja deh kita pakai yang ini ya, karena yang tadi itu belum benar. Ya, misalnya ini indeks Y, misalnya ini indeks I. Indeks I itu maksudnya adalah nanti sistem itu kan di atas dari I sampai dengan N ya, dari 1 sampai dengan N. Berarti nanti ada untuk X1 aksen, ada untuk X2 aksen, X3 aksen, X sampai dengan Xn aksen. Nah, itu disimbolkan dengan I. I di sini itu adalah summation index. Jadi dia menyatakan untuk urutan keberapa variabel yang kita tuju gitu. Ya, misalnya kalau sampai X-nya ada sampai dengan N, berarti dari X I aksen sampai dengan Xn aksen ya. Di sini kan N-nya sampai dengan 3 ya. Berarti dari X aksen sampai dengan Z aksen. Nah, itu untuk summation index. Kalau dummy index itu dia hanya berfungsi sebagai ya namanya dummy ya, berarti kan dia tidak akan mengubah makna fisis dari sistem. Dia hanya berfungsi sebagai untuk melengkapi summation.
untuk melengkapi sum ini, ya. Jadi jadi bisa. Jadi tadi itu kalau notasi indeks itu kita bisa notasi aksen itu kita bisa nuliskan misalkan xi aksen itu sama dengan sum dari i sama dengan 1 sampai dengan n untuk a ij xj itu kita bisa tuliskan sebagai aij. Kita langsung bisa nuliskan itu xi aksen sama dengan aij xj. Jadi kita nggak usah nuliskan tanda sigma. Sigma ini kita tidak usah nuliskan. Kita langsung nulis seperti ini. Ini J ya. Ini J. Ya. Nah, terus ciri-ciri bagaimana ciri-ciri summation index dan dummy index? Jadi ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, summation index. Indeks itu hanya boleh ada satu di masing-masing ruas. Ya, jadi dia boleh hanya ada satu di masing-masing ruas. Misalkan nih, berarti I-nya sama dengan satu ya. Ada indeks I, di sini ada indeks I dan J. Ya, di sini indeks I-nya sama dengan satu. Indeks J-nya ada dua. Sedangkan kalau dummy index dia bukan boleh sih, dia harus lebih dari satu dan tidak harus ada di kedua ruas. Ya misalnya J ini ya. Maka dari sini, dari dua ciri-ciri ini kita bisa lihat yang mana dummy index, yang mana summation index. Ya, gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh tensor yang ini, ya, transformasi tensor yang ini? Jadi ya bisa ditebak ya. Di sini ada indeks K dan L. Nah, di sini indeks K-nya ada satu, L-nya juga satu. Kalau di sini ada indeks apa aja? Ada I, J, K, dan L. Ya, kemudian jadinya apa? Kita lihat I-nya ada berapa di sini? Ada dua ya. I-nya ada dua, J-nya ada dua, K-nya ada satu, L-nya ada satu. Nah, jadi sudah sesuai ya dengan syarat yang ini. Ya ini ya. Sekarang kita akan membuktikan yang mana summation index, yang mana dummy index. Kalau summation index, dia syaratnya hanya boleh ada satu di kedua ruas dan harus ada ya, jumlahnya harus sama di kedua ruas. Jadi kita lihat yang ada di kedua ruas yang mana, yaitu K dan L, ya kan? Jadi K dan L itu ada summation index, sedangkan I dan J itu adalah dummy index. Nah ini hanya sebagai pengantar saja ya. Makanya kenapa tadi itu saya ketika nulisnya ada J, J, L, ada apa itu salah. Ya, karena kalau misalnya saya mengambil, misalnya di sini saya mengambil J itu sebagai dummy ya. Nah ini sebagai dummy, kemudian berarti kan ini I itu harus sebagai, ya ini ada summation index. Berarti saya harus mencari I itu temannya. Kita harus mencari teman I-nya itu ada di mana gitu. Nah ini kan belum ada ya. I-nya belum ada temannya gitu kan. Nah itu jadi ya saya di sini masih sedikit bingung ya cara untuk menganulirnya seperti itu. Ya itulah makanya di sini itu masih belum benar ya, ini masih belum benar. Ya untuk sementara itu untuk pengetahuan summation index dan dummy index. Kemudian operasi-operasi yang lain itu di sini kalau di buku BOAS itu ada seperti ini. Jadi misalkan nih AII, ya ini ada indeks versus mana ya dia indeks atau notasi indeks. Ini notasi indeks dengan maknanya. Notasi indeks dengan maknanya. Kalau misalnya ada tulisan AII, itu maknanya adalah A11 tambah A22 tambah A33 seterusnya. Ini kan sama dengan sum dari I sama dengan 1 sampai dengan N gitu. Untuk A, I, I. Nah, ini sama artinya. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada ini, misalnya AI, AI, itu sama dengan
Ya, berarti kan sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat tambah seterusnya ya. Harusnya teman-teman sudah paham itu. Terus kalau misalkan ada A, I, J, B, J, K, misalnya gitu. Atau gini dulu deh. Misalnya A, I, J, B, J, itu berarti kan jadinya adalah berarti ini adalah A1, AI1, B1 tambah AI2, B2 tambah AI3, B3 dan seterusnya. Nah, berarti kan ini masih I, di sini masih ada I di sini. Berarti nanti ya lebih lanjutnya akan ada ya berarti ada A11 B11, ada A11 B1 tambah A12 B2 tambah A13 B3, kemudian di bawahnya ada A21 B1, A22 B2 tambah A23 B3 dan seterusnya. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian sekarang untuk derivatif ya. Kalau untuk derivatif berarti misalkan nih dou U per dou XJ terus dou XJ per dou XI aksen. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ini. Jadi dou U per dou X1 per dou XI aksen ya tambah dou U per dou X2 per dou XI aksen, dan seterusnya. Ini nanti sama ya, berarti ada untuk X1, ini kan masih ada nih, berarti ada nanti ada beberapa baris gitu untuk untuk I-nya sama 1, 2, 3, seterusnya. Kemudian kalau yang ini dalam bentuk yang transformasi vektor, tensor, itu misalkan seperti ini, TIJKL, SIJ, VKUL, misalnya gitu. Itu sama dengan, yang maksudnya adalah ini. Jadi ada sum, ada 3 buah, ada 4 buah sum di sini. Sum untuk I, untuk J, untuk K, dan untuk L. Ini maksudnya sum I ini maksudnya I sama dengan 1 sampai dengan N ya. Saya tidak tulis lengkap. Untuk T, I, J, K, L, S, I, J, V, K, U, L. Nah ini maksudnya ya. Untuk notasi indeks dan maknanya. Ya harapannya teman-teman bisa lebih terbiasa gitu. Oke, kemudian bagaimana kalau misalkan ini transformasi untuk tensor, transformasi untuk tensor pangkat n. Kalau transformasi untuk tensor pangkat n, misalkan kita ambilnya dulu n sama dengan 4. Ini kita bisa nuliskan sebagai T, alfa, beta, gamma, delta ya. Ini aksen. Itu sama dengan A alfa I, A beta J, ini A gamma K, A delta L, T, I, J, K, L. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa menganalisis ya, kira-kira yang mana summation index, yang mana summation index, yang mana dummy index. Nanti teman-teman bisa cek ya. Itu. Nah, terus ya itu untuk oke, kemudian ada tensor yang bersifat simetrik dan antisimetrik. Ya, ini untuk tensor simetrik dan antisimetrik. Kalau untuk tensor yang simetrik, kalau untuk tensor yang simetrik itu TIJ sama dengan TJI. Kalau tensor yang antisimetrik itu TIJ itu akan sama dengan min TJI. Nah, itu untuk tensor simetrik dan antisimetrik. Kemudian ya ini kemudian kita bisa masuk ke dalam tensor inersia ya. Ini sudah penerapan. Ini penerapan yang pertama ya, penerapan 1. Ini adalah tensor inersia.
potential inersia. Jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi teman-teman harusnya udah tahu, ya udah dapat ya di mekanika 1 ya. Kalau persamaan momentum sudut kan pada dasarnya itu ada I kali omega ya kan. Nah, tapi di sini ya L itu adalah vektor, omega juga vektor, dan I adalah tensor. Nah, saya sukanya menulis tensor tuh ini ya, garisnya dua gitu, panahnya dua kiri kanan. Jadi L dan omega itu adalah vektor, I adalah tensor. Ya, tensor makanya disebut sebagai tensor momen inersia atau tensor inersia. Itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita nyatakan dalam summation index ya ada ya indeks Einstein maksudnya ya. Jadi jadinya adalah L di sini dari LJ sama dengan IJK omega K. Ya, maksudnya JK ini berarti kan matriksnya bentuknya N kali N ya. Ya biasanya 3 kali 3 ya. Karena kan kita mengambilnya di bidang kartesius ya. Berarti cuman XYZ, berarti 3 kali 3. Matriksnya biasanya 3 kali 3 gitu. Nah, terus di sini ya kemudian ada juga untuk kita bisa mencari ya. Kayak IJK kan tadi saya bilang ada matriks 3 dimensi ya. Ini kan kayak atau gini aja saya tulisnya ya. Tensor I itu sama dengan ya ini IXX, IXY, IXZ, ini IYX, IYY, IYZ. Ini IZX, IZY, IZZ. Terus kemudian kita bisa mencari komponen-komponennya ya. Berarti IXX itu sama dengan ya kalau misalnya di mekanika kan seperti ini ya. Jadinya adalah sum dari I MI YI kuadrat plus ZI ya, ZI kuadrat. Berarti kalau IYY sama dengan sum berarti I untuk MI berarti ini XI kuadrat tambah ZI kuadrat dia. Jadi sumnya itu ini ya. Jadi di dalam kurung ini berlawanan dengan yang ada di depan ya. Berarti kalau ini IZZ berarti kan adalah hasil penjumlahan dari momen inersia dari sumbu yang tegak lurus terhadap dia gitu. Itu kan XI kuadrat, YI kuadrat. Nah ini ya. Sedangkan bagaimana kalau untuk yang XY, XZ yang dia punya variabelnya beda. Kalau XY berarti kan jadinya min sum I MI XI YI. Nah ini sama. Ini sama. Untuk XY, kalau ini XY ya berarti ini XY. Ini akan sama dengan I, Y, X. Kalau ini adalah misalnya ini XZ, berarti ini adalah negatif sum I, M, I, X, I, Z, I. Ini sama dengan I, Z, X, gitu. Kalau ini I, Y, Y, Z, akan menjadi min sum I, M, I, Y, I, Z, I, sama dengan I, Z, Y. Nah ini untuk momen inersia. Ini saya cek ada nggak contoh soal ya di sini. Oke, di sini ada. Oke, di contoh ya, contoh soalnya. Di sini carilah tensor inersia. Tensor inersia terhadap titik asal untuk distribusi massa. Nah, ini ada untuk distribusi massa. Jadi ada massa yang diskrit, ada massa yang kontinu ya. Kalau diskrit biasanya ya berupa apa partikel-partikel ya. Kalau ini diskrit. Tapi kalau kontinu biasanya itu berbentuk suatu luasan atau volume gitu. Nanti teman-teman harus pakai integral dan volume gitu. Ya, ini untuk distribusi massa M1 di titik 011, kemudian M2 di 1 min 1 kosong.
Oke, disuruh carilah. Oke, ini ada lagi ya soalnya ini carilah juga. Saya momen-momen di sumbu utama atau principal axis. Ya, apa ya? Ya, pokoknya intinya itu momen momen ini loh. Momen untuk IX-Y dan untuk IXX. Ya, intinya carilah ini deh. Carilah cari bentuk tensor I dah. Udah, ini menyikat pertanyaannya ya. Saya malas tulis panjang-panjang dan kadang bahasa Inggris itu nggak semua gitu loh ada terjemahan bahasa Indonesianya, makanya kadang saya prefernya nulis bahasa Inggris aja kalian gitu. Nah, terus habis itu bagaimana caranya? Jadi ya seperti ini. Jadi misalkan ya pertama-tama kita anggap dulu misalkan ini ada titik X1, Y1, Z1 itu adalah 0, 1, 1 ya. Sedangkan titik X2, Y2, Z2 itu di 1, min 1, 0. Ya bisa kita anggap seperti itu. Nah, terus kita bisa mencari, oke, ini saya kurang ya. Saya kurang masukin sesuatu di sini, harusnya ada M1-nya 1, M2-nya sama dengan 2. Ya, 2 satuan ya, ini satuan, nggak ada kilogram atau apanya. Nah, kita sudah dapat ini, kemudian kita gunakan, ini ya, berarti kita cari IXX dulu misalkan. IXX sama dengan apa tadi? Ini ya, sum, atau kita tulis MI, kan kita nggak usah nulis, ingat kalau kita pakai indeks Einstein kan kita nggak usah nulis sumasinya. Jadi MI YI kuadrat tambah ZI kuadrat, ya kan? Nah di sini I-nya sampai ya dari berarti I-nya kan ada dua massa ya, masanya ada dua, berarti I-nya tentu saja dari I-nya sama dengan 1 sampai dengan 2, berarti akan menjadi M1 Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat tambah M2 Y2 kuadrat tambah Z2 kuadrat ya. Ya udah kita tinggal masukin M1-1-nya M1-nya sebenarnya 1. 1 kali Y1 kuadrat berarti Y1 kuadrat nih ya, 1 kuadrat. Tambah Z1 kuadrat 1 ya, 1 kuadrat. Tambah M2, M2-nya 2. Y2-nya adalah min 1, ya, min 1 kuadrat tambah Z2-nya dan 0, 0. Oke, jadinya berapa nih? 1 kali 2, 2 tambah oke, min 1 kuadrat berarti 1. 2 tambah 2 berarti jadinya 4. Ya, ini ada IXX-nya. IXX-nya ada 4. Kalau IXY, sorry, IYY dulu. IYY berarti kan jadinya MI XI kuadrat tambah ZI kuadrat, ya kan? Berarti langsung saja ya, berarti M1 X1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Berarti M1-nya 1, X1 kuadratnya berarti 0, tambah Z1 kuadratnya adalah 1, ditambah sama M2, M2-nya 2 kali X2 kuadrat, X2 kuadratnya berarti 1, tambah Z1 kuadrat berarti 0. Z2 kuadrat, sorry. Z2 kuadrat berarti 0. Berarti jadinya 1 tambah 2, berarti 3. Kemudian kalau I, Z, berarti ya MI, YI kuadrat tambah Z, sorry. Ini Z ya, berarti ini harusnya, ya betul, XI kuadrat tambah YI kuadrat. Jadi jadinya apa? Jadinya M1-nya 1, X1-nya adalah 0, Y1-nya ada 1 kuadrat ya, tambah 2 kali X2-nya berarti 1, Y2-nya adalah min 1, berarti min 1 kuadrat 1. Berarti kan 1 tambah 4 ya, berarti 5. Nah, ini untuk IXX, IYY, dan IZ. Sekarang bagaimana dengan IXY dan lain-lain dan teman-temannya. Nah, berarti IXY sama dengan YZ itu kan sama dengan negatif MI, XI, YI, ya kan? Berdasarkan nih, ya berdasarkan ini. Nah, kita sekali lagi kita nggak usah nulis sumasinya karena kita menggunakan notasi Einstein. Nah, berarti kan ini jadinya min M1 berarti min 1, X1-nya adalah 0, min 1 kali 0. Oke, langsung aja 0 ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, saya tulis dulu biar nggak bingung nanti. Ya, terus Y1-nya adalah 1.
Sekarang yang untuk I sama dengan 2, berarti M2-nya adalah 2 kali X2-nya adalah 1, terus Y2-nya adalah min 1. Berarti yang ini 0, yang ini adalah 2. 2 hasilnya. Kemudian berikutnya kita cari I X set ya. Berarti sama dengan I set X. Sama dengan min MI XI set I. Maka dijadikan min 1 kali XI tadi adalah 0. X1 sama dengan 0. Set 1-nya ada 1. Dikurang M2-nya 2. X2-nya adalah 1. Set 2-nya adalah 0. 0. Berarti hasilnya 0. Kemudian terakhir Y set sama dengan I set Y. Berarti sama dengan min MI YI set I sama dengan min 1. YI-nya adalah 1. Y1-nya 1. Set 1-nya 1. Terus min M2-nya 2. Y2-nya adalah min 1. Set 2-nya adalah 0. Berarti jadinya adalah min 1. Nah, maka kalau kita diminta mengkonstruksi kembali tensor I, berarti kita dapatkan ini. Ya, berarti kan tadi IXX, IXX, IXY, IXZ, terus IYX, IYY, IYZ, IZX, IZY, IZZ. Berarti tadi kita masukin dulu IXX, IYY, dan IZZ. Ya, berarti 4, 3, 5. Berarti yang miring ini, ya berarti ini nilainya 4, 3, 5. Nah, ini yang miring. Kalau yang sisanya, berarti kan yang di sini apa? IXY ya. IXY berarti 2. Berarti ini 2. Di sini juga 2. Karena ini IX. IXY sama dengan kepleset ya. IXY sama dengan IYX. Berarti ini IXY-nya 2. IYX-nya 2. Dia simetris ya. Kemudian IXZ. IXZ itu di sini kan. Di sini 0. Temannya di mana? IZX. Berarti di sini. Ini juga 0. Dan IYZ itu min 1, berarti di sini min 1, temannya IZY berarti di sini min 1. Dan selesai. Inilah cara mencari tensor inersia dengan menggunakan notasi Einstein. Ya, sebentar ya, minum dulu. Oke, saya tes dulu. Ini suara saya masih terdengar nggak ya? Masih, Mas. Masih ya? Oke, semoga bisa diikutin. Oke, kemudian ya, oke, ini saya kasih soal latihan ya. Ini latihan buat teman-teman. Ini latihan untuk ini latihan nomor 1 dan latihan nomor 2. Oke, latihan yang nomor 1 itu misalkan ada di M1 sama dengan saya ganti warna ya. Jadi untuk nomor 1 itu M1 sama dengan 1 di 1,1,1. Kemudian M2-nya sama dengan, atau saya ganti aja, ganti warna M1 dan M2. M2-nya warna hijau. M2 sama dengan 1 di min 1, 1, 1. Sedangkan untuk soal yang nomor 2, itu M1-nya sama dengan 1 di 1,1, min 2. Terus M2 sama dengan 2 di 1,1,1. Ya, ini carilah. Ya, sama ya, cari tensor inersia, cari I. Ini ya, silakan dijadiin bahan latihan. Oke, next kita bahas tentang sesuatu yang menarik ya, yakni tentang delta Kronecker. Ya, ini adalah topik yang sangat menarik buat saya, delta Kronecker. Dan setelah ini akan ada simbol Levi-Civita. Waduh, spoiler ya. Ya, jadi gini. Oke, delta Kronecker mungkin
mungkin sudah banyak yang pernah ketemu ya. Jadi delta connector ini bentuknya ini. Delta ini simbol delta. Ya, ini bacanya delta ya. Delta tuh ada dua ya, delta yang bentuknya seperti ini, ada delta yang ini. Ini untuk yang kecil, ini huruf kecil. Oh, ini huruf besar. Ya, bacanya sama-sama delta gitu. Ya. Oke, balik lagi ke delta connector, ini disimbolkan delta IJ. Ya. Itu sama dengan, ya ini nilainya ada dua. Nilainya ada dua. Dia akan bernilai 1 jika I sama dengan J. Sebaliknya dia akan bernilai 0 jika I tidak sama dengan J. Ya, sesimpel itu ya. Mengingatnya gitu. Terus ada sifat-sifat, kita mencari sifat-sifat delta connector. Ganti warna. Sifat-sifat delta connector. Nah, kalau sifat-sifat delta connector itu ya, pertama ini ya. Jadi kalau misalkan nih ada delta ya kalau misalkan nih ada misalnya suatu A, misalnya AI dikali delta IJ, maka dia akan menjadi AJ. Itu ya. Jadi kita lihat sekarang kalau delta connector itu sifatnya gini. Dia kalau ketemu sama suatu variabel lain, dia bakal ngemusnahin, dia bakal memusnahkan indeks yang sama dia dan diganti indeksnya sama miliknya dia yang lagi satu. Jadi gini, misalkan nih ada orang ya, ada anak kecil nih, ada anak kecil dia punya misalkan apa ya, dia punya barang A gitu, dia punya barang A. Kemudian ada orang lain, dia punya barang A dan B, dia punya barang A dan B. Terus mereka nih ketemu, mereka nih ketemu, terus habis itu ya entah entah bagaimana caranya, entah bagaimana caranya barang A ini sama-sama rusak, jadi sama-sama rusak. Terus anak kecil ini dia tak terima nih, dia nangis gitu kan. Terus habis itu dia ngalah nih, ini si delta ya, ini delta konektornya, akhirnya dia kasihlah barang B-nya ke dia. Nah makanya akhirnya anak kecil ini dia punya barang B. Nah gitu ya cerita singkatnya supaya lebih mudah diingat. Ya itu. Jadi nanti ketika dia ketemu sama suatu variabel, nanti indeks yang sama itu hilang, terus indeksnya A ini diganti sama indeks yang lain. Indeksnya delta ini yang lain. Deltanya hilang. Deltanya akan hilang. Dia tidak punya indeks apa-apa lagi gitu. Nah, bisa ditebak juga kalau misalnya kita punya seperti ini. Berarti A. Misalnya IJK, terus ketemu sama delta, misalnya JM. Maka ini kan menjadi AIMK. Ya, semudah itu ya. Terus sifat yang lain itu adalah ini. Jadi delta aksen MN, ini maksudnya delta konektor yang sudah mengalami transformasi. Delta konektor yang sudah mengalami transformasi ya, oleh matriks ini, misalkan MI, AMI, ANJ, ini delta IJ. Ya, dia sudah mengalami transformasi seperti ini. Maka, apa yang terjadi? Ya, seperti tadi ya, kalau delta itu ketemu sama variabel, maka dia akan memusnahkan indeks yang sama, tapi diganti sama indeks yang dia punya, sisanya gitu. Maka di sini akan menjadi, apa nih? Akan menjadi, ini akan menjadi AMJ, ya, AMJ, ANJ. Ya dia hanya punya satu peluru ya, istilahnya delta connector ini bisa dianggap juga sebagai peluru, gitu. Dia hanya kalau ada satu berarti dia hanya bisa menyerang salah satu dari ini. Ya dia memilih menyerang ya AMI misalkan. Dia menyerang AMI maka nanti I-nya hangus, berarti diganti sama J, berarti AMJ ANJ. Itu. Maka nanti ini akan menjadi sama dengan delta MN. Gitu. Jadi kesimpulannya delta connector itu dia tidak, ketika mengalami transformasi dia akan sama seperti keadaan awalnya. Istilahnya dia nama lainnya dia tidak bisa
mengalami transformasi, dia ya tetap sama gitu, tetap sama dengan semula. Itu sifat yang kedua. Oke. Nah, selanjutnya saya akan masuk, ya ini aja sih untuk data connector. Selanjutnya ke simbol Levi Civita. Simbol Levi Civita. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman besok menuliskan gitu ya. Mungkin dosennya alangkah baiknya ya teman-teman nuliskan dulu bahwa misalkan ini adalah delta connector. Misalkan, oke, simbol Levi Civita tuh ya ini ya, EIJK. Ini adalah Levi Civita. Oke, ini hati-hati ya bagi yang suka anime ya, jangan sampai nulisnya besok Levi Ackerman ya. Hati-hati ya, bisa fatal itu. Pernah loh, ada kejadian gitu kan saya lihat, apa tuh kamu tulis simbol Levi Ackerman lah. Apa itu Levi Ackerman? Oh, ternyata Levi Civita, tapi karena memang dia lagi apa ya, AOT itu kan lagi hot-hotnya pada saat itu ya. Kayak dia salah nulis gitu kan. Ya aku ngakak sih. Ya gimana nggak ngakak gitu kan. Ya itu sih. Oke, jangan sampai kebalik ya. Oke, balik lagi ke topik. Itu intermezzo aja. Jadi, ya ini simbolnya epsilon. Oke, var epsilon IJK. Ya sekarang indeksnya ada 3. Nilainya pun ada 3 macam. Nah, nilainya pun ada 3. Dia bisa bernilai 1, bisa bernilai min 1, bisa bernilai 0. Nah, gimana caranya itu? Kalau bernilai 1 apabila dia ini berbentuk paritas genap, atau gini deh, nggak usah tulis gini. Dia bisa membentuk seperti ini. Jadi dia kalau misalnya ya teman-teman nulisnya seperti ini ya. I J K. Saya kita bentuk seperti lingkaran. Kita bentuk lingkaran I J K. Dan lingkaran ini dia bergerak searah jarum jam. Dia bergerak searah jarum jam. Nah, kalau misalkan kalau misalkan ya dia berbentuknya angka sih, nanti dia akan dijadiin angka ya. Dan angkanya itu harus berurutan. Misalkan ini 1, ini 2, ini 3. Nih. Nah, dia harus urut. Jadi 1, 2, 3. Berarti kalau benda 1 untuk IJK itu sama dengan 1, 2, 3. Nah, bisa juga seperti ini, 2, 3, 1, yang 2, 3, 1, atau 3, 1, 2. Itu ya. Nah, kalau misalnya berlawanan melawan arus ini, berarti misalkan apa? Misalkan 1, 3, 2, berarti kan 1, 3, 2, balik dia melawan. Atau misalkan 2, 1, 3, ya 2, 1, 3 melawan. Atau 3, 1, 2, 3, 1. Oh, sebentar, 3, 2, 1 ya, bukan 3, 1, 2. 3, 2, 1. Itu dia melawan juga. Nah, itu akan bernilai min 1. Terakhir, kalau dia bernilai 0, artinya pasti ada salah satu variabel yang sama gitu. Maksudnya ada 2 variabel atau lebih yang sama untuk indeks yang terulang, atau untuk ini jika ada indeks yang sama, itu akan bernilai 0. Misalkan apa? Misalkan ya 1, 1, 2, misalkan, atau 1, 1, 3, atau 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, saya 2, 2, 3 gitu. Nah, ini kalau ada indeks yang berulang, dia akan bernilai 0. Gitu. Yaitu untuk Levi Civita. Kemudian sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya bagaimana? Sifat-sifatnya bagaimana? Oke, yang pertama adalah ada namanya ini ya, ada hubungan antara Levi Civita dengan ini pertama jika diketemukan dengan variabel yang lain ya. Bagaimana jika ketemu dengan variabel yang lain? Oke, sebentar. Oke, bagaimana jika ketemu variabel yang lain? Oke, kalau ini yang pertama,
ketemu variabel lain. Nah, kalau dia ketemu variabel lain, misalkan seperti ini. Jadi, misalkan revisi Vita, alfa, beta, gamma. Ya, dia ketemu sama, atau gini, misalkan ada variabel, misalnya A, alfa I, A, beta J, A, gamma K, ketemu dengan revisi Vita I, J, K, maka dia akan menghasilkan nantinya revisi Vita, alfa, beta, gamma. Nah, jadi terbalik dengan delta connector tadi. Kalau delta connectornya kalau yang tadi untuk kalau misalnya ketemu dengan variabel lain, delta connectornya hilang. Tapi kalau di sini revisi vitanya ada, tapi variabel lain yang hilang. Gitu. Jadi ya berlawanan lah gitu kan, berlawanan sifatnya dengan delta connector. Ya sama. Nanti kita lihat ada indeks yang sama bakal hilang, kita terus dirampas. Jadi revisi Vita ini kerjanya merampas ya, bukan memberi gitu. Jadi misalnya dia ketemu sama A alfa 1, A alfa I. Mereka berdua sama-sama punya I nih. Terus hilang. Akhirnya revisi Vita ini tidak terima, dia rampas lah indeks alfa ini dari A. Terus A-nya hilang. Begitu juga dia ketika ketemu alfa beta A beta J sama A gamma K. Jadi J dan K-nya bakalan hilang, dirampas lah indeks punyanya mereka. Jadi punyanya dia. Itu kalau Levi Civita. Nah, sama juga dengan delta connector, dia ketika mengalami transformasi, ya dia tidak bisa mengalami transformasi, jadi dia sama seperti semula. Itu ya. Ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, ya ini formula untuk sangat membantu untuk menyederhanakan tensor ya. Jadi ada sifat bahwa IJK dikali sama revisi Vita misalkan IMN, maka dia akan menjadi delta connector JM, delta connector KN, min delta connector JN, delta connector KM. Ya, ini adalah hubungan antara revisi Vita dengan delta connector. Ya, ini sangat-sangat berguna, jadi harap ya bisa disimpan lah gitu. Ini sangat-sangat berguna rumusnya. Ya, biasanya orang-orang memakai ini itu untuk membuktikan, misalkan, ya nanti ada contohnya ya, untuk membuktikan persamaan. Oke, kita sudah selesai membahas revisi Vita dengan ini, dengan data connector. Selanjutnya adalah ada beberapa aljabar tensor ya. Ya, tentu saja aljabar tensor ini melibatkan delta connector dengan ya rotasi Einstein, delta connector dan revisi Vita. Makanya saya mengajarkan itu dulu sebelum kita masuk ke aljabar tensor. Yang nggak tahu ya di kelas diajarin atau enggak ya. Ya, tapi saya ulang lagi di sini gitu supaya lebih dalam. Oke, yang pertama terkait dengan determinan matriks. Pertama terkait dengan determinan matriks. Nah, mungkin ketika teman-teman mengerjakan determinan gitu, mengerjakan determinan kan kayaknya agak ya biasanya teman-teman sudah belajar banyak cara yang untuk mencari determinan dengan cara yang atas so dikali sama ini coret-coret, terus ini dikali silang, terus habis itu ambil yang B coret-coret gitu. Ya, atau bisa juga dengan yang kalau misalnya tahu ini matrik ini 3 kali 3, terus habis itu diambil 2 anggota lagi terus disilang-silang itu ada juga ya. Nah, itu determinan matriks. Tapi ternyata kita juga bisa mencari determinan matriks dengan menggunakan notasi Einstein. Caranya gimana? Ya, jadi ini misalkan matriks A itu adalah misalkan matriks A itu matriks 3 kali 3 ya. Nah, matriks A itu matriks 3 kali 3 ya. Itu. Terus determinan A itu sama dengan A1I, A2J, A3K kali revisi Vita IJK. Nah, ini
ya. Nah, caranya gimana ya? Nanti teman-teman bisa nyoba ya. Misalkan ambilnya gini. Kan IJK ini macam-macam ya, dari I-nya misalnya 1, 2, 3, J-nya 1, 2, 3, K-nya 1, 2, 3. Berarti kan kira-kira ada berapa kombinasi nih? Ini 3 kali 3 kali 3 kali 27. Berapa tuh? 3 pangkat 6. Oh enggak seperti itu. Teman-teman ingat lagi nanti. Tadi itu kan kita ada sifat ya. Kalau eh, EIJK itu sama dengan 0 jika ada indeks yang sama. Nah, artinya apa? Kalau misalkan, ya berarti teman-teman bisa mengabaikan banyak di sini. Jadi EIJK ini nggak bisa sembarangan, ya paling teman-teman hanya mengambil 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, dan 3, 1, 2. Teman-teman hanya mengerjakan 6 suku. Ya, teman-teman hanya mengerjakan 6 suku. Nggak lebih itu. Ya nanti nilai IJK di depannya ya bergantung dari urutannya teman-teman ambil gitu. Misalkan teman-teman ngambilnya 1, 2, 3 ya. Misalnya teman-teman ngambilnya 1, 2, 3. Berarti kan nanti jadinya apa? Jadinya A11, A22, A33, revisivitas 1, 2, 3. Kalau 1, 3, 2 berarti kan jadinya A11, A23, A32, revisivitas 1, 3, 2. Kan seperti itu. Ya, mudah saja ya mengerjakannya. Ini saya diamin ya, ini oret-oretannya ya. Saya diamin aja. Nah, nanti ya latihan ya, sebagai latihan. Ya, latihan ini silahkan ya. Silahkan cari matriks. Silahkan cari matriks 3 kali 3. Kemudian, ya ini bisa dari Google ya. Kemudian bandingkan determinan hasil hitung manual ya. Maksudnya atau cara hitung cara lama gitu, misalkan dengan cara yang tadi itu sempat saya sebut, hitung cara lama dengan cara hitung dengan cara notasi Einstein. Nah, silahkan bandingkan benar atau enggak. Nah, kalau misalnya benar ya nanti teman-teman ya memang sudah terbukti benar sih. Ya, berarti nanti mulai ke depan, mulai semester-semester selanjutnya, kalau misalnya teman-teman menemukan matriks 3 kali 3, teman-teman bisa menggunakan cara yang ini. Ya, gitu ya. Nah, ini berarti kalau misalnya teman-teman udah ketemu A11, A12, ya nanti dijumlahin semua. Kan ini, jangan lupa kalau ini kan sumasi ya. Jangan lupa dijumlahkan semuanya. Itu. Nah, ini silakan mencoba. Saya kasih tanda senyum ya. Kasih muka senyum supaya teman-teman jadi termotivasi gitu kan. Ya, ini senyum ya. Supaya termotivasi gitu. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah, bentar. Ini terkait dengan identitas vektor. Atau sebelum itu ini dulu dot product. Dot product ya, dot product dulu ya. Kalau dot product itu mudah. Itu sangat mudah. Gimana caranya ya? Jadi misalkan ini A dan B, vektor A, vektor B. Itu ya simpel saja, langsung bisa ditulis sebagai AI, BI. Ya, kenapa demikian ya? Ini bisa langsung dibuktikan ya, nggak perlu susah-susah. Ini misalkan seperti ini, A dot B. Berarti kan misalnya ini A-nya A1X topi, A2Y topi, A3 set topi misalkan. Itu dikali dot dengan A2, misalkan B1X topi tambah B2Y topi tambah B3 set topi, misalkan gitu. Kan nanti akan didapatkannya apa? A1B1 tambah A2B2 tambah A3B3 kan sama dengan AIBI, ya enggak? Nah, ini sum I kan bisa ditulis jadi AIBI kalau menurut notasi Einstein. Ini sangat mudah ya. Kemudian, oke, ini dot product vektor ya. Saya kasih tanda vektor supaya besok teman-teman nggak salah pikir ini tensor gitu, dot product tensor. Lain kalau dot product tensor itu, ya. Oke, ini dot product vektor. Kalau yang ketiga adalah cross product. Cross product. Jadi ada matriks, ada
ada apa namanya, ada vektor terus diambil cross produknya. Cross product berarti kan A cross B ya. A cross B. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin matriks kan pasti kayak gini ya. I, J, K, terus habis itu apa ini? A, X, A, Y, A, Z, B, X, B, Y, B, Z. Tuh teman-teman cari determinannya berapa gitu kan. Nah, ada sebenarnya cara yang lebih simple menurut notasi Einstein. Jadi A cos B, I. Ya. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah A cos B komponen I gitu. Misalnya komponen yang pertama, berarti kan misalnya X, X1, X2, X3. Misalnya ini hasil kalinya ya. Kan soalnya gini, soalnya cross product kan menghasilkan vektor lain kan. A cos B jadinya vektor, maka tentunya ada komponen yang pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Makanya dikasih I di sini. Nah, I ini adalah tadi summation index. Ini bisa dicari dengan epsilon I JK, AJ, BK. Nah, ini sekali lagi ya latihan, sebagai latihan, ya silahkan buktikan. Ya buktikannya nggak harus dengan, ya buktikannya nggak harus dengan ini ya, dengan itu teman-teman menjabarkan IJK, AJ, BK, atau nggak harus. Silahkan cari aja satu vektor, dua vektor gitu, terus teman-teman cross product pakai determinan matriks, terus habis itu pakai cara ini ya, itu untuk latihan aja gitu. Nah terus, ya sekarang ini juga latihan. Latihan. Nah ini latihannya harus memakai, kalau yang ini ini ya, harus memakai delta Kronecker, dan delta Kronecker, simbol Levi-Civita, dan sifat-sifat yang sudah ada sebelumnya. Ini berarti yang nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 ya. Nah, buktikan. Nah, teman-teman kan harusnya pernah dapat sifat ya. Kalau ada vektor A, cos B, cos C, itu kan sama dengan apa? Sama dengan B dikali A dot C dikurangin C kali A cos B. A dot B ya. Nah, ini itu bisa dibuktikan dengan delta Kronecker, Levi-Civita, sama sifat-sifat yang ada sebelumnya. Cross product, dot product, ya, sama determinan ya. Ini silahkan buktikan. Nah, kalau jawabannya, kalau misalnya udah stuck, ya silahkan lihat jawabannya. Jawabannya di buku BOAS. Buku BOAS halaman berapa nih? Halaman 511. Ya, silahkan cek di sini. Ini untuk jawabannya. Ya, tapi dicoba dulu ya, buat latihan gitu. Nah, kemudian ada juga terkait, ini nomor berapa sih? Oke, nomor 4 ya. Nomor 4 terkait dengan del operator. Del operator ini atau nabla ya. Nabla tuh kan turunan parsial ya. Nabla tuh kan yang kayak gini ya. Nabla cross apa? Bisa nabla dot, bisa nabla cross. Yaitu nabla cross V, ya misal V ini vektor gitu. Ya, ada komponen I. Ya, itu sama dengan Levi-Civita IJK kali do per do V, do per do XJ VK. Ya, ini maksudnya apa? Berarti misalnya kita ambil ya, misalkan kita ambil ini ya, mungkin untuk 1 ya, berarti misalnya untuk komponen di sumbu X berarti 1. Berarti ini jadinya apa? E1JK, ini do VK per do XJ. Berarti ini jadinya apa ya? Kita tentu saja hanya boleh ngambil JK-nya itu 23 atau 32. Ini sama dengan evisivitas 1, 2, 3 untuk do V2, do V3 per do X2 ditambah tambah Levi-Civita 1, 3, 2
do V2 per do X3. Nah, ini kan kalau misalnya dijadiin XYZ ya. Kalau dijadiin XYZ berarti kan jadinya apa? Ini untuk sumbu X, berarti untuk ini, oke, divisibilitas 1, 2, 3 berarti kan 1 nilainya ya. Ini do V Z per do Y tambah, oke, 1, 3, 2. Divisibilitas 1, 3, 2. Berarti kan melawan arus ya, berarti negatif. Berarti negatif do V Y per do Z ya. Nah, ini kan mirip sama ini. Kalau misalnya kita nulisnya begini kan kadang tuh ya jadinya seperti ini kan do V Z per do Y min do V Y per do Z I. Nah, ini tuh maksudnya apa? Ini kan maksudnya adalah komponen dari yang pertama ini. Nah, ini komponennya ini sama dengan ini. Nah, nanti ya tentunya teman-teman bisa nyari untuk yang J sama untuk yang K itu bagaimana. Ya, itu bisa memakai ini, bisa memakai atau ini, yaitu kegunaan untuk del operator. Nah, terus sekarang ya latihan lagi. Latihan, ya sekali lagi gunakan Levi Civita, Delta Kronecker, dan lain-lain ya. Buktikan kalau nabla cos nabla cos V itu sama dengan nabla nabla kali nabla. Ini maksudnya ada divergensi ya. Oke, ada istilah. Ini rotasi, kalau cos itu rotasi. Rotasi dari rotasi V itu sama dengan gradien dari divergensi dikurangin sama ini Laplacian ya. Kalau nggak salah ingat tuh Laplacian ini. Jadi kalau dot, ada tiga ya, ada tiga cara baca. Kalau tidak ada dot atau cross, ini namanya gradien, grad. Bisa juga dibilang grad V, itu sama. Kalau ini saya kasih garis ya, supaya nggak bingung. Kalau ini dot V, kalau nabla dot V, berarti ini jadinya divergensi ya, divergensi atau sama dengan div V. Ah, ini bentuk lainnya div V. Kalau misalnya nabla cos V, ini jadinya adalah rotasi. Jadi rot V. Ini bukan rot busuk ya, tapi rotasi ya maksudnya gitu. Kalau ini jadinya Laplacian. Laplacian. Ya nanti silakan dicek ya. Oke. Terus apa lagi nih? Ya kalau untuk PPT-nya bapaknya aku kurang bisa ngejelasin ya. Kalau tentang diedik, triad, dan ya teman-temannya ya aku masih belum paham sampai segitu. Tapi ya harapannya ya ketika aku sudah ngajarin dasar-dasarnya mungkin teman-teman bisa lebih mendalami gitu kan. Karena dulu itu pas zamannya saya itu nggak dapat materi ini. Saya nggak dapat materi tensor ini, benar-benar baru ya. Ya semoga lah soalnya besok nggak terlalu susah atau gimana gitu. Ya dan oke sebentar ya saya. Nah ini saya juga kebetulan kan dapat materi tensor itu dari teori relativitas ya. Tadi saya sudah bilang ya. Saya share screen dulu. Ya jadi saya punya beberapa sih. Ini kalau ini dari mata kuliah ini ya. Teori relativitas ini khusus untuk fisika, polifisika. Dan ini ada transformasi ortogonal ya. Ini kan sudah tadi ya saya jelaskan ya. Nah, notasinya kemudian ini posisi, vektor posisi, ya ini kan saya sudah memberikan ya barusan. Delta Kronecker. Oke ya ini bentuk delta Kronecker dalam matriks itu seperti ini. Jadi dia hanya ada nilai untuk I sama dengan J, berarti dia hanya ada komponen diagonal. Ya ini hanya matriks diagonal gitu. Nah ini bentuknya sudah saya tuliskan tadi ya. Nih ada nama linear transformation ortonormal ya, Kronecker delta. Nah ini matrix notation ya. Oke, kalau A dikali A transpose itu jadinya adalah matriks identitas ya. Nah, seperti itu. Reverse transformation, nah sudah saya jelaskan tadi. Ya.
Terus di sini saya juga punya contoh soal ya, contoh soal yang berkaitan dengan matriks ya. Contoh soal yang berkaitan dengan transformasi linear. Jadi misalkan nih A sama B itu ortogonal matriks, ordernya sama, tunjukkan bahwa AB itu ortogonal. Terus habis itu carilah matriks C AB. C itu A kali B, matriks A kali B ini ya cari itu mendapat matriks C. Terus habis itu dilakukan transformasi. Transformasi dari ya ini kan simbolnya ini X bar ya. Itu sama dengan X aksen sama dengan C kali X. Terus habis itu ini dikasih tahu beberapa komponen A221, A11, A12, A122. Ini ada fungsinya nanti. Terus habis itu carilah komponen A bar, berarti A yang sudah ditransformasikan A321 bar dalam kerangka Cartesian. Ya jadi gini, ini kan tadi saya bilang ya, kalau koordinat Cartesian itu misalnya ada X, Y, Z dengan X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah itu kan ya dianggap sebagai kerangka ya. Kalau di teori relativitas itu dianggap sebagai kerangka. Jadi kerangka koordinat X, Y, Z sama X aksen, Y aksen, dan Z aksen itu. Ya disingkatnya sebagai X frame ya, X frame atau X bar frame gitu. Nah ini saya sudah ngasih tahu ya cara penyelesaiannya. Jadi ortogonal ingat, kalau matriks ortogonal berarti kan transposnya sama dengan apa? Sama dengan inverse-nya, ya kan? Nah nanti silakan dicek ini nanti saya kasih ya. Saya sertakan saja di file itu ya mudah-mudahan ya, semoga bermanfaat lah sekalipun tidak keluar di ujian semoga bermanfaat. Kemudian nih nomor 2 tinjau A move Amunu, ini Amunu bukan move, sorry. Amunu itu tensor asimetrik ya. Asimetrik berarti kan kalau indeksnya ditukar maka jadi negatif. Terus S Munu itu tensor simetrik, berarti kalau simetrik tinggal ditukar, kalau ditukar indeksnya itu sama. Oke, tadi saya lupa ya ngejelasin ada vektor yang ada yang kovarian dan kontravarian. Ya, kalau di bawah itu ya semoga nggak kebalik ya. Kalau di bawah itu dia kovarian, kalau di atas itu kontravarian. Ya silahkan dicari ya definisinya di Google ya. Vektor yang konvarian dan kontravarian. Ya ini saya sudah, oke ini soalnya tunjukkan bahwa A munu, S munu sama dengan 0. Untuk suatu tensor sembarang V munu, turunkan hubungan berikutnya. Ini sudah saya jawab ya. Sudah saya jawab di sini. Ini ada cara panjang, ada juga cara yang pendek. Nah itu. Oke, mungkin hanya sekian ya yang bisa saya sampaikan karena memang saya juga belum belajar terlalu banyak tentang materi tensor dan saya juga sedang UAS ya. Saya bukan mentang-mentang jadi asisten gitu kan terus nggak belajar itu ya. Saya tetap harus belajar ya. Kita semua sama-sama belajar. Jadi ya sudah kita berjuang sebisa kita ya. Dan tentu saja ya usaha harus dibangun dengan doa. Ya, kalau usaha dibangun dengan doa maka akan ya insya Allah ya bakal lebih baik gitu hasilnya, outcome-nya bisa lebih baik lagi. Oke, kalau begitu saya akhiri tutorial kita pada sore hari ini. Yang mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat belajar teman-teman dan semoga sukses, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, saya akhiri videonya. Terima kasih Mas Jensen. Terima kasih, Mas.